Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 cabang ilmu linguistik, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaks, semantik, dan yang terakhir ada pragmatik. Baik, kita langsung saja ke cabang ilmu linguistik yang pertama, yaitu ada fonologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik merupakan bunyi ucapan yang dapat membedakan arti. Nah, fonem sendiri itu dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Contoh dari fonemik sendiri, kata lari dan tari. Kan kata lari sama tari itu bunyi ucapannya hampir sama ya, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, kalau fonetik ini membahas tentang bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Next, ke cabang ilmu linguistik yang kedua, yaitu ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Kedudukan objek kajian morfologi itu meliputi kata, morfem, alomorf, dan morf. Morfem adalah bentuk yang paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Nah, kedudukan yang ketiga dan keempat itu ada morf dan alomorf. Alomorf sendiri itulah adalah wujud konkret suatu morfem, atau bisa disebut juga katanya itu tidak bisa melebur. Contohnya mendengar atau mendusta, jadi kedengarannya itu jelas. Nah, kalau alomorf itu kata-katanya itu bisa melebur, contohnya kata berambut. Perubahan morfem ber menjadi b saat memasuki lingkungan kata yang mengandung fonem r dalam suku kata pertama, jadi pengucapannya yaitu berambut. Next, kita ke cabang ilmu linguistik yang ketiga, yaitu sintaks, atau bisa juga disebut dengan tata kalimat bahasa Indonesia. Satuan terkecil dalam bidang ini adalah kata, frasa, klausa, dan terakhir ada kalimat. Sebuah frasa itu berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Sebagai contoh kalimatnya, aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu. Nah, kalimat tersebut adalah klausa dan sebuah kalimat penuh. Sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu adalah sebuah frasa. Dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai predikat dan sebuah subjek. Nah, kalau kalimat itu merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Dan kalimat juga harus ada tanda baca yang jelas, yaitu harus diakhiri dengan tanda titik. Next, kita ke cabang ilmu linguistik yang keempat, yaitu ada semantik. Nah, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Apa itu makna tanda bahasa? Makna tanda bahasa dapat dilihat dari kaitan antara lambang, konsep, dan referen, objek, yang dikenal dengan teori segitiga makna. Segitiga makna tersebut menunjukkan bahwa di antara lambang bahasa dan konsep terdapat hubungan langsung, sedangkan antara lambang bahasa dengan referen itu tidak berhubungan langsung karena harus melalui konsep dulu. Contohnya di sini ada kata buku, dan konsepnya itu tentang buku yang tersimpan dalam otak kita. Sebagai contohnya, buku adalah kumpulan kertas atau lembaran yang tertulis yang mengandung tulisan. Jadi, konsep itu apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau referen itu dari kata buku tersebut, ya semua buku-buku yang ada di dunia itu sebagai objek reference. Next, kita ke cabang ilmu linguistik yang terakhir, yaitu ada pragmatik. Pragmatik adalah suatu cabang linguistik yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Cara memahami bahasa secara pragmatik dengan cara mengkaji atau menghubungkan ujaran ucap dengan konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik merupakan unsur-unsur non-bahasa yang membuat tindak tutur berlangsung atau terjadi. Ada contoh tuturan ibu kos. Jam berapa sekarang, Dik? Nah, konteks non-linguistiknya, tuturan itu diujarkan oleh seorang ibu kos yang ditunjukkan kepada seorang mahasiswa laki-laki yang bertamu di tempat kos mahasiswa putri sampai larut malam. Dan contoh yang kedua itu ada tuturan dari mahasiswa senior. Jam berapa, Dik? Nah, tuturan itu mengandung maksud orang yang lebih tua benar-benar bertanya tentang waktu saat itu kepada orang yang lebih muda. Hasil memahami bahasa secara pragmatik adalah dapat diketahui atau dipahami maksud penutur dalam tindak tutur. Maksud penutur terletak dalam pikiran penutur. Oleh karena itu, untuk memahami maksud penutur dalam tindak tutur, bentuk bahasa yang digunakan tindak tutur itu perlu dihubungkan oleh penuturnya.